Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan, dalam limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membaca kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid 2. Sudah sampai di pasal Al-Mahfud bil Idhofah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun al-mahfudu bil idhofah. Ini satu pasal menjelaskan tentang yang dikhafatkan dengan idhofah. Sebelumnya sudah yang dikhafatkan dengan huruf, yaitu kalimat atau isim-isim yang mahfud atau majrur dengan huruf jar. Sekarang mahfud dengan idhofah. Wa ammal mahfudu bil idhofati fanahu ghulamu Zaidin. Adapun bermula yang dikhafatkan dengan idhofah itu niscaya seumpama ghulamu Zaidin, lamid si Zaid. Adapun bermula yang dikhafatkan dengan idhofah itu seumpama ghulamu Zaidin. Nah, jadi di sini begini, idhofah itu artinya menggabungkan, menyandarkan satu isim kepada isim yang lain, di mana isim yang lain itu berada pada posisi tanwin dari isim pertama. Contohnya ghulamu Zaidin. Haza ghulamu Zaidin. Bermula ini itu budaknya si Zaid. Jadi Zaidin ini majrur ini. Apa yang menyebabkan Zaidin majrur? Yang menyebabkan Zaidin majrur atau mahfud yaitu karena kita menggabungkan kata ghulam kepada Zaidin. Kita sandarkan kata ghulam kepada Zaidin. Nah, kegiatan kita menggabungkan ghulam kepada Zaidin namanya idhofah. Jadi Zaidin ini majrur dengan sebab kita sandarkan ghulamu kepada Zaidin. Bukan dia majrur dengan ghulamu, bukan. Dengan kegiatan kita menggabungkan. Nanti ada khilaf di sini. Jadi kalimat pertama namanya mudhaf, kalimat kedua namanya mudhaf ilaih. Mudhaf itu disandarkan. Mudhaf ilaih disandarkan kepadanya. Ghulamu disandarkan kepada Zaid. Ghulamu Zaidin lamid si Zaid. Asalnya ghulamon Zaidon. Kita gabungkan jadi ghulamu Zaidin. Jadi Zaidin majrur dengan sebab kita sandarkan ghulamu kepada Zaidin namanya idhofah. Wa yajibu tajridul mudhafi minat tanwini kama fi ghulamu Zaidin. Dan wajiblah oleh membebaskan mudhaf daripada tanwin sebagaimana yang ada ia pada ghulamu Zaidin. Bila kita pengen menggabungkan satu isim dengan isim yang lain atau pengen kita idhofahkan satu isim kepada isim yang lain, wajib mudhaf itu terbebas dari tanwin. Enggak boleh ada tanwin pada mudhaf. Sebagaimana pada ghulamu Zaidin, hadza ghulamu Zaidin. Enggak boleh ghulamon. Karena tanwin itu menunjukkan satu isim itu terbebas, infisal. Enggak terikat dengan isim yang lain. Ketika kita ikat dengan isim yang lain, berarti tanda kebebasannya berupa tanwin enggak boleh ada. Ghulamu, maka tanwinnya dibuang. Ghulamu Zaidin. Lamid si Zaid. Wa min nunai tasniyati wal jam'i. Wa min nunai kita ataf kepada minat tanwin. Dan wajiblah oleh terbebas mudhaf daripada dua nun tasniyah dan jama'. Nah, isim tasniyah bila kita pengen jadikan dia sebagai mudhaf, nunnya harus dibuang. Nun jama' muzakkar juga harus dibuang. Kenapa? Karena nun tasniyah itu pada makna tanwin pada isim mufrad. Zaidun ada tanwinnya. Kemudian kita tasniyahkan Zaidani. Tanwinnya hilang, ada nunnya. Berarti nun itu berada pada posisi tanwin. Muslimun, seorang muslim. Muslimuna. Jadi tanwinnya hilang jadi nun. Makanya ketika isim tasniyah jadi mudhaf atau jamak mudzakkar jadi mudhaf, nunnya dihilangkan. Karena dia itu pada kedudukan tanwin. Contoh ghulama Zaidin. Hazani ghulama Zaidin. Bermula dua ini itu dua lamid si Zaid. Dua budak si Zaid. Jadi ghulama khobar mubtada, khobar marfu tanda rafa alif karena isim tasniyah. Karena ulama ini isim tasniyah, mudhaf ulama Zaidin mudhaf ilaih, makanya ulamani nunnya dibuang. Mudhaf ulama Zaidin mudhaf ilaih, mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Begitu juga katibu amrin. Bermula mereka itu penulis si Umar. Katibu khobar mubtada marfu tanda rafa waw karena jamak muzakkar.
kemudian karena katibu jadi mudhaf, nunnya dihilangkan. Mudhaf katibu amrin mudhaf ilaih, mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Itu ketentuannya. Kitab yang lain biasanya disebutkan di mudhaf juga nggak boleh ada alif lam. Di mudhaf nggak boleh ada alif lam karena salah satu tujuan idhofah maknawi nanti supaya mudhaf menjadi ma'rifah. Mudhaf yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Nah. Atau mudhaf yang tadinya nakirah paling kurang menjadi taksis. Kalau mudhaf sudah ma'rifah, buat apa lagi dia dimudhafkan? Nah, makanya di mudhaf itu nggak boleh ada alif lam. Artinya isim ma'rifah nggak boleh jadi mudhaf. Jadi kalau isim yang ada alif lam pengen dimudhaf, alif lamnya dibuang dulu. Makanya isim isyarah, isim domer, isim mausul itu nggak pernah jadi mudhaf dia. Karena nggak bisa dihilangkan ma'rifahnya. Huwa atau domer apapun nggak bisa dihilangkan karena memang ma'rifah. Kalau kalimat yang ma'rifah dengan alif lam bisa dihilangkan alif lamnya. Jadilah dia nakirah. Nah, isim alam, isim domer, isim mausul, isim isyarah nggak pernah jadi mudhaf. Kalau jadi mudhaf ilaih bisa. Wal idhofatu ala salasati aksamen, dan bermula idhofah itu sabit di atas 3 pembahagian. Idhofah dibagi 3. Ini dibagi 3 ditinjau dari makna yang ada antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita lihat. Minha, sebahagian darinya 3. Itu ma yuqaddaru billami wahwal aksaru. Sebahagian darinya 3 itu ma yang ditakdirkan akan dia nyama dengan lam. Wahwa dan bermula dia nyama yang ditakdirkan akan dia nyama dengan lam itu lebih banyak. Yang pertama yaitu idhofah yang antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya ada makna lamnya. Walaupun enggak selamanya huruf lam bisa didhahirkan, ditakdirkan. Tapi ada makna lam di sana. Itu yang paling banyak. Antara mudhaf ilaih yang paling banyak berada makna lam. Contohnya ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin. Lamid atau budak milik si Zaid. Hadza ghulamu Zaidin. Asalnya lebih kurang hadza ghulamon li Zaidin. Bermula ini itu seorang budak milik si Zaid. Nah, kemudian hilang lamnya tentunya jadi ghulamu mudhaf Zaidin mudhaf ilaih. Jadi di antara mudhaf dan mudhaf ilaih ini bisa kita artikan makna lam milik. Saubu Bakrin. Hadza saubu Bakrin. Bermula ini itu pakaian milik si Bakar. Saubu Bakrin. I'rabnya tetap biasa, ghulamu khabar. Kita takdirkan hadza di sini. Hadza ghulamu Zaidin. Bermula ini itu lam si Zaid. Ghulamu khabar mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf ghulamu Zaidin mudhaf ilaih. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih ini takdirnya lam. Saubu Bakrin. Pakaian milik si Bakar. Wa ma asbaha dzalik, dan mama yang menyerupai nyama akan demikian. Ini milik hakikat. Artinya ghulamu Zaidin, lamid milik si Zaid. Si Zaid bisa memiliki lamid. Saubu Bakrin, pakaian milik si Bakar. Si Bakar bisa memiliki. Ada juga milik bukan milik sebenarnya, milik majazi misalkan. Misalkan aswarul hadikah. Aswarul hadikah. Pagar tanaman, pagar kebun. Pagar kebun. Pagar milik kebun. Nggak bisa kan kebun memiliki pagar? Bukan milik dia maksudnya. Pagar milik kebun maksudnya pagar itu khusus untuk kebun. Nah, itu milik majazi. Tetap takdirnya lam juga. Wa minha ma yuqaddaru bimin wa zalika kasirun. Dan sebahagian darinya 3 itu ma yang ditakdirkan akan dia nyama dengan min. Wa zalika, dan bermula demikian idhofah yang ditakdir dengan min itu kasirun, itu banyak. Kalau lam tadi aksar lebih banyak, kalau ini banyak. Banyak antara mudhaf dan mudhaf ilaih juga ditakdirkan min, artinya ada makna min. Contoh saubu khadzin. Bermula ini itu pakaian dari sutra. Pakaian sutra, pakaian dari sutra. Atau saubu katonen, pakaian dari kapas. Babu sajin, bermula ini itu pintu dari kayu jati. Wa khatamu hadidin, bermula ini itu cincin dari besi. Untuk mengetahui ciri-ciri mudhaf ilaih yang takdirnya min, biasanya kalimat pertama mudhaf itu bahagian dari mudhaf ilaih. Baju itu bahagian dari sutra. Ada yang sutra buat baju, ada yang sutra bukan buat baju. Ya, saubu pakaian dari sutra, pintu dari kayu jati. Jadi pintu ini sebahagian dari kayu jati di sini. Ada kayu jati yang dibikin pintu, ada yang dibikin lemari.
Jadi ketika mudhaf itu bahagian dari mudhaf ilaih, itu diantaranya takdirnya min. Khatamu hadidin, cincin dari besi. Ya, cincin dari besi. Cincin ini bahagian dari besi. Ada yang besi buat cincin, ada yang bukan. Nah, itu tandanya. Yang Arabnya biasa. Hadza saubu khadin. Bermula ini itu pakaian dari sutra. Khasabu khabar mubtada, khabar marfu dan rafa' dhammah, mudhaf saubu khadin mudhaf ilaih. Wa yajuzu fi hadzal naw'i nasbul mudhafi ilaihi ala tamyizi kama taqaddama fi babihi. Oh, ini beda. Wa yajuzu, dan bolehlah pada inino yang kedua yang takdirnya min, dan bolehlah pada inino oleh nasbul mudhaf ilaihi, oleh menasabkan mudhaf ilaih ala tamyid sebagai tamyid kama taqaddama sebagaimana ma yang telah terdahulu ianya ma fi babihi pada babnya tamyid. Jadi kalau mudhaf bahagian dari mudhaf ilaih, pada mudhaf ilaih yang seperti ini boleh dinasabkan sebagai tamyid. Ya. Jadi berarti bisa kita baca hadza saubun khazan. Bermula ini itu baju. Apa ia baju? Khazan, sutra. Boleh. Nah. Saubun khabar mubtada marfu dan rafa' dhammah, khazan tamyid. Nah, tamyid mansub dan nasab fathah. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi'un lil mudhafi. Dan bolehlah oleh rafa'nya ini no. Di atas bahwa sungguhnya ini itu mengikuti bagi mudhaf. Boleh juga mudhaf ilaih yang mudhaf ilaih itu yang mudhafnya merupakan bahagian dari mudhaf ilaih tersebut. Boleh kita rafa', atau kalau kita rafa' berarti sebagai tabi'. Maksud tabi' dia kita badal atau kita atah bayan. Nah, contoh tadi hadza saubu khaddun, hadza saubun khaddun. Bermula ini itu pakaian. Apa itu pakaian? Khazun, sutra, kita badal. Saubun khabar mubtada mahdhuf, takdirnya hadza, khabar marfu tanda rafa' dhammah. Khazun kita baca. Khazun kita badal. Badal kepada saubun. Badal kul atau badal syai' min syai'. Apa itu baju? Baju yang mana? Khazun, sutra. Badal ikut mubdal min, badal kepada marfu tanda rafa' dhammah atau atah bayan. Atah bayan, atah yang enggak perlu huruf atah. Bermula ini itu pakaian. Nyata ianya pakaian, sutra. Khazun atah bayan kepada saubun pakai tanwin. Atah ikut matuh, atah kepada marfu tanda rafa' dhammah. Jadi kalau mudhaf bahagian dari mudhaf ilaih boleh tiga bacanya. Boleh kita jar sebagai mudhaf ilaih, boleh kita nasab sebagai tamyid, boleh juga kita rafa' sebagai tabi'. Wa minha ma yuqaddaru bi fi. Dan sebahagian darinya tiga tadi, dari idhafah itu ma yang ditakdirkan akan dia nyama dengan fi. Walakinnahu qalilun. Tetapi nyama yuqaddaru bi fi itu qalilun sedikit. Ada juga antara mudhaf ilaih takdirnya fi. Biasanya tandanya mudhaf ilaih itu merupakan dharaf atau tempat atau masa bagi mudhaf. Kalau mudhaf ilaih merupakan dharaf bagi mudhaf, maka takdirnya fi. Contohnya di sini makrul laili. Bal makrul laili, tetapi itu makar dalam malam. Makrul laili, terjadi makar dalam malam hari. Salatus subhi, salat dalam waktu subuh, salatus subhi. Wa ya sahibai sijni, wa ya sahibai sijni, wahai dua teman yang ada dalam penjara. Wahai dua teman yang ada dalam penjara, ucapan Nabi Yusuf ini. Ya huruf nida sahibai. Sahibai munada mudhaf. Mansub tanda nasab ya sahibai. Ya, kemudian ianya dikasih dengan harakat kasrah untuk melepaskan dua sakin. Ya huruf nida sahibai munada mudhaf, mansub tanda nasab ya, mudhaf sahibai as-sijni mudhaf ilaih. Ko mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Antara mudhaf ilaih kita takdir fi. Karena dua teman Nabi Yusuf ini berada dalam penjara. Penjara ini seolah-olah menjadi dharaf. Bukan seolah-olah, memang dharaf, tempat bagi dua temannya. Ya sahibai sijni, wahai dua teman yang ada dalam penjara.
Sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.